Membeli mobil, apalagi dalam kondisi baru, tentu aja banyak pertimbangannya. Selain desain, performa, dan lainnya, tentu aja harga menjadi faktor penting lainnya. Dan jika budget kalian ada di 200 jutaan rupiah, biasanya kalian akan mencari mobil di range harga segitu, mau di atasnya sedikit ataupun di bawahnya. Namanya juga budget kan ya, biasanya masih bisa melar. Menariknya adalah ketika kita ada budget katakanlah 200 jutaan, pikiran kebanyakan orang kemungkinan besar akan melirik mobil murah alias LCGC. Kenapa? Ya karena harganya yang menggiurkan. Apalagi kalau first buyer, tentu aja hal ini semakin menggiurkan lagi. Kapan lagi dapat mobil di bawah 200 juta tapi kondisinya baru? Dengan adanya hal tersebut, tentu aja mobil LCGC masih menjadi 10 mobil terlaris di Indonesia karena kebanyakan orang masih mau beli mobil ini. Namun itu kan mobil LCGC yang katanya mobil dengan sejuta kekurangan. Kalau banyak kekurangannya, kenapa masih banyak orang yang mau beli mobil LCGC? Apa karena mereka nggak tahu alternatif lain? Atau karena LCGC memang masih punya value tertentu yang nggak bisa dikalahkan? Sebelum lebih lanjut, sebenarnya apa itu LCGC? Jadi LCGC awalnya adalah program pemerintah pada tahun 2013 lewat Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2013 sebagai bagian dari program kendaraan bermotor roda 4 hemat energi dan harga terjangkau. Tujuan peraturan ini cukup jelas, yaitu supaya masyarakat Indonesia punya akses mobil murah, efisien, dan ramah lingkungan. Ya, LCGC tujuan awalnya sih gitu. Dan ya, mobil LCGC di tahun-tahun tersebut sangat murah banget. Honda Brios misalnya, nggak sampai 100 juta. Agya, Calya, nggak sampai 100 juta rupiah juga. Semuanya benar-benar terjangkau. Namun ketika kita ngomongin kondisi saat ini, udah nggak ada lagi mobil LCGC yang harganya di bawah 100 juta. Semuanya sudah mendekati 200 juta rupiah. Kita ambil contoh, Honda Brio Satya tipe S manual transmission harganya udah di 167,9 juta rupiah. Calya 1.2 tipe E manual harganya di 169,6 juta rupiah. Lainnya pun ya mirip-mirip harganya. Udah di atas 150 juta semua tapi masih di bawah 200 juta kurang dikit. Ini kita ngomongin tipe terendah ya, karena kalau mau ngomongin tipe ke atasnya lagi, walaupun masih dalam kategori LCGC, harganya benar-benar mepet banget dengan 200 juta rupiah. Dengan harga yang mepet segitu, kenapa masih banyak yang mau beli mobil LCGC? Padahal ada mobil dengan harga yang hampir mirip walaupun di atasnya. Tapi kalau budget kalian 200 jutaan, seharusnya ini bisa menjadi alternatif lainnya. Sebagai contoh, daripada beli Brio dengan harga yang hampir 200 jutaan, mending beli Baleno hatchback. Tapi kan Baleno hatchback harganya 270 jutaan. Ya memang, di browser segitu. Tapi ketika kalian tanya ke sales dan lagi hoki, kalian bisa mendapatkan diskon 50-60 juta dari salesnya. Ya, Suzuki kalau ngasih diskon, gila banget. Kemudian selain di kelas hatchback, daripada beli mobil barebone seperti Calya 1.2 E manual yang seharga 169,6 juta rupiah, mendingan beli Toyota All New Avanza tipe E manual dengan harga 239,7 juta rupiah. Oke, kalau Avanza masih kemahalan, kalian bisa pilih Daihatsu Xenia yang harganya mulai dari 220 jutaan. Atau kalian bisa membeli R3 yang harganya 230 jutaan. Tapi sekali lagi, ini Suzuki. Kalian kalau beruntung bisa mendapatkan mobil ini di bawah 200 juta rupiah. Kalau dapat diskon segitu, berarti kalian seperti membeli mobil non-LCGC tapi harganya mirip LCGC. Jadinya ya, jika dilihat kondisi saat ini di tahun 2025, jika dilihat secara kasarnya, LCGC seperti sudah tidak relevan lagi dibeli karena harganya yang bisa dibilang mepet, tapi kualitas yang didapatkan jauh lebih buruk. Emang iya kualitasnya buruk? Tentu aja ya begitu. Dan satu hal yang paling banget terasa dalam hal kualitas adalah kualitas AC mobilnya. Hampir semua mobil LCGC kualitas AC-nya kurang bagus, anyep dan baunya agak gimana gitu. Sedangkan kalau mobil non-LCGC tentu aja AC-nya dingin, nggak anyep dan bebas dari bau yang ada di mobil LCGC. Jadinya jelas mobil non-LCGC tentu lebih baik. Tapi kalau udah tahu lebih baik begini, kenapa masih ada aja orang yang mau membeli mobil LCGC? Sebenarnya banyak faktor yang terlibat di sini. Yang pertama misalnya, tentu aja kebanyakan orang yang membeli mobil LCGC adalah first buyer. Dan kebanyakan pikiran first buyer adalah jika mobilnya murah, biaya perawatannya akan murah. Jika mobilnya murah, maka mobilnya akan irit. Jika mobil murah, suatu saat akan dijual lagi akan lebih gampang. Dengan adanya pemikiran seperti ini, mobil LCGC seperti memiliki citra sebagai mobil pemula yang aman, minim resiko, dan terjamin. Jadinya ya, LCGC seperti zona nyaman untuk first buyer, apalagi yang ekonominya di kelas menengah. Namun apakah benar begitu? Jika mobil murah, biaya perawatannya akan murah. Jawabannya tentu aja iya. Tapi tidak berbeda jauh sebenarnya harganya, apalagi part fast moving. Perbedaannya paling besar paling cuma 30% dari harga part mobil non-LCGC. Ini yang original ya.
Kalau ngomongin part aftermarketnya, harganya lebih mepet lagi. Perbedaannya paling cuma di 10-20% aja. Jadinya ya, secara harfiah part LCGC memang murah, tapi tidak jauh berbeda dengan part mobil non-LCGC. Kemudian jika mobilnya murah, mobilnya akan irit. Jawabannya belum tentu juga. Karena menurut data yang ada, rata-rata konsumsi BBM mobil manual modern saat ini ada di 1:15 untuk dalam kota dan 1:19 untuk luar kota. Yang berarti apapun mobil kalian, rata-rata konsumsi BBM-nya jika diukur full to full ya hampir sama semua. Ini untuk mobil yang cc-nya di bawah 1500 ya, atau 1500. Nah, kalau lagi ngomongin cc, mobil LCGC biasanya cc-nya kecil. Dan kalau cc kecil, tentu aja torsi dan powernya juga kecil. Dengan hal ini, jangan berharap kalau perjalanan kalian di pegunungan yang banyak tanjakan curam, bensinnya akan irit. Karena fakta menariknya adalah, jika jalanannya pegunungan, mobil LCGC akan lebih boros daripada mobil non-LCGC yang memiliki cc lebih besar. Kenapa bisa? Ya karena mesin mobil LCGC akan bekerja lebih keras. Dan kalau mesin bekerja lebih keras, hasil akhir BBM akan lebih boros. Dengan hal tersebut, kita bisa simpulkan LCGC nggak selalu tentang irit. Kemudian hal terakhir, apakah mobil LCGC gampang dijual kembali? Kalau menurut saya pribadi, jawabannya malah lebih susah. Emang iya? Jadi gini, saya sempat jual beli mobil bekas. Dalam sepengalaman saya, ketika saya jual beli mobil non-LCGC, katakanlah R3, Livina, Avanza, dan lainnya, paling lama ya 1 bulan itu mobil udah pasti laku. Tapi ketika saya lagi pegang mobil LCGC, katakanlah Calya atau Sigra, itu bisa sampai 3 bulan nggak laku-laku. Kenapa bisa begitu? Menurut pengalaman pribadi nih, orang jarang yang berani ngambil mobil LCGC bekas. Kenapa? Ya karena takut mobil tersebut bekas mobil taksi online. Dan kalau mobil bekas taksi online biasanya mobil tersebut mobil capek, mobil puteran KM-nya, mobil yang banyak PR-nya, dan mobil banyak akal-akalannya. Yang dimaksud akal-akalan adalah perbaikannya, bukan dibenerin malah diakalin. Sebagai contoh, rekondisi kaki-kaki. Dengan hal ini, jual mobil LCGC secara bekas itu emang susah banget. Makanya saya agak kapok untuk jual mobil LCGC. Dengan hal yang ada, saya bisa simpulkan kalau jual mobil LCGC itu agak susah, jauh dari kata gampang. Dengan adanya hal ini, namun kenapa masih banyak yang mau beli mobil LCGC? Jawaban lainnya adalah pajak. Ya, mobil LCGC memiliki pajak yang lebih murah. Kenapa bisa murah? Ya karena harga base-nya lebih murah. Kalau aja subsidi pemerintah ke mobil LCGC masih ada, pajaknya ya makin murah. Tapi subsidinya sekarang malah dialihin ke EV. Jadi LCGC nggak ada spesialnya lagi sebenarnya dalam hal pajak. Iya kan? Tapi walaupun begitu, bagi orang yang membeli mobil LCGC bukanlah soal murah, tapi soal kenyamanan. Maksudnya gimana? Kenyamanan finansial, kenyamanan di hati karena tidak was-was dan lainnya. Tapi hanya sebatas itu aja kenyamanannya. Karena kalau ngomongin kenyamanan mobilnya, ya jauh dari kata nyaman. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.